Yo, teman-teman, kali ini gue akan share garapan kalian tentang layer 2 Bitcoin EVM. Nah, ini baru lagi projectnya, namanya Botanix. Dan ini masih early banget ya. Jadi dia saat ini sedang mengadakan namanya testnet. Dan ini gue lihat mereka masih baru banget sehingga masih sedikit yang ngegarap. Dan ini kesempatan kita buat early ngegarapnya. Nah, sebelumnya gue jelasin dulu nama projectnya apa. Nama projectnya adalah Botanix Lab. Nah, Botanics Lab ini kalau kita baca, kita bisa bangun apapun di EVM menggunakan Bitcoin. Jadi ini adalah sebuah blockchain decentralized layer 2 EVM pertama dengan menggunakan native asset berupa Bitcoin, mengkombinasikan keamanan dan juga desentralisasi dari Bitcoin, tapi mempermudah kita dalam membangun di apps menggunakan EVM. Dan yang gue suka adalah ternyata tim dari Botanics Lab ini itu doxit ya. Jadi benar-benar doc semua tuh. Di sini kalau kita lihat bagian about ya, bagian about-nya, ini kita bisa lihat timnya ini semua ada fotonya. Ada fotonya nampilin muka ya, mereka pakai Botanix Lab. Nah, cuma untuk masalah timnya, teman-teman harus kurasi lebih teliti lagi ya. Kalian harus ngecek lebih dalam lagi. Di sini dia ada sediain tombol buat kita arahin ke Twitternya mereka sama ke LinkedIn-nya mereka satu persatu. Jadi kita bisa pelajarin. Contoh ini ada namanya William ya. William ini founder dan juga CEO dari Botanix Lab. Kan bisa klik aja Twitter sama LinkedIn-nya kalian dior lebih dalam dan lebih jauh lagi terkait tim-tim dari Botanix Lab. Ya, jadi kelebihan dia di situ timnya Docs dan community-nya juga gue lihat cukup mulai positif ya terhadap projectnya dia. Yang penting itu dan banyak yang cobain testnetnya. Serta dia juga ada kayak ambassador program. Nah, teman-teman yang pengen coba terjun menjadi bagian tim Botanix bisa coba ajuin aja. Kali aja kalian bisa dapat bayaran atau reward yang lebih banyak lagi menjadi ambassador dari Botanix Lab. Nah, kalau kita lihat dari Twitternya ya, dia join dari Desember 2022, tapi gue cek dia baru aktif itu di sekitar 2023. Di sini di @botanixlab, linknya semua akan gue taruh di deskripsi. Kalian bisa klik dan follow, kalian pelajari ya, Building Spider Chain, a full decentralized EVM equivalent layer 2 on Bitcoin. Dan ya, dia kemarin ada pin di tanggal 11 Januari ya tentang scaling solutionnya mereka dan udah ada beberapa di apps atau project-project yang bergabung ke Botanix Lab. Nah, itu juga salah satu yang uniknya. Nah, nanti gue akan kasih lihat videonya. Jadi di video ini gue akan jelasin tutorial testnet dulu di Botanix. Habis itu yang kedua di video ini juga gue akan jelasin kita garap di Bitsy. Nah, Bitsy ini adalah AMM, project di apps yang dibangun di Botanix Lab. Ya, jadi ini kayak orang lain yang ngebangun project. Itu artinya bagus karena ekosistemnya berarti mulai ada yang ngisi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita mulai aja langsung ke garapan ya. Nah, garapannya ini cukup banyak Botanix ini, jadi video ini gue nggak tahu akan panjang atau tidak, dan kalian garap aja semuanya ya, pasti kerjain aja gitu loh. Yang pertama adalah Zelly. Nah, di Zelly ini kita bisa ngumpulin XP, jadi kalian menyelesaikan misi seperti kayak follow akun tim-timnya, terus kalian nge-tweet, invite orang, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa misi yang bisa kita selesaikan. Gue udah kerjain beberapa, kebetulan makanya kelihatan dikit. Nah, fungsi dari kita menyelesaikan misi yang ada di Zelly, pertama membantu mempromosikan project-nya. Ya kan harapannya kita bantu promosin ketika nanti launching, kita mendapatkan keuntungan yang lumayan, udah pasti kayak gitu. Yang kedua, kita berkesempatan untuk mendapatkan role yang penting. Di sini dia ada kayak level 1 ambassador program, level 2, level 3, dan level 4 ambassador program. Sejauh ini gue belum tahu masing-masing utility atau fungsi dari programnya itu per levelnya apa keuntungannya, tapi yang jelas biasanya kalau ada role kayak gini dia ada kayak kuota untuk rewardnya. Misal level 4 rewardnya lebih banyak daripada level 1. Ya kurang lebih biasanya sih kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya mumpung early dikejar aja XP-nya sebanyak mungkin. Ya linknya di deskripsi, kalian klik link yang ada di deskripsi supaya tidak salah eh Zelly ya, karena Zelly ini kan semua orang bisa bikin. Takutnya kalian kena phishing. Terus Galaxy ya, yang kedua Galaxy. Nah, untuk Galaxy ini dia juga ada banyak banget quest di mana kita bisa dapat poin ya, kita kumpulin poinnya. Nah, ini gue belum kelarin satu pun ya. Di sini udah ada 8.000 orang yang follow akun Galaxy-nya. Jadi kalian follow aja.
dan udah banyak yang menyelesaikan misi-misinya untuk ngeklaim poinnya. Bahkan ada yang sampai 800 orang gitu partisipan. Jadi nanti kalian kumpulin poin sebanyak mungkin yang ada di Galaxy. Nah, sekarang kita masuk ke garapan testnetnya. Nah, karena testnet ini gratis tanpa modal ya. Kalau ada yang nanya kok modal berapa? Inti gratis gitu aja ya. Nah, pertama teman-teman klik tombol yang ada di deskripsi Faucet ya, faucet.botanicslabs.dev. Di sini kalian klik get your fund ya. Nanti dia akan request fund. Nah, sukses your fund are on the way. It could take up to 5 menit. Jadi dia akan ngirim sejumlah BTC yaitu 0,001 BTC ke wallet MetaMask kita. Nah, sebelumnya nanti kalian akan diminta untuk connect ke wallet MetaMask kalian dulu ya di jaringan Botanic Testnet. Nah, ini walletnya gue udah jadi ya. Kalian bisa lihat Botanic Testnet ini belum masuk karena butuh waktu 5 menit jadi kita harus tunggu dulu. Nah, kalau kalian pengen nambah manual untuk blockchain-nya, chain-nya bisa. Nih kalian bisa tinggal pause aja videonya. Kalian lihat itu ada network name Botanics Testnet, RPC-nya node.botanicslab.dev, channel ID 3636, currency symbol BTC, block explorer 3xpl.com/botanics. Nah, itu kalian tambahkan sendiri jaringannya di wallet MetaMask kalian gitu ya. Kalau udah nantinya kalian tinggal simpen dan Botanic Testnetnya pun sudah bisa dipakai. Nah, tinggal nunggu sampai faucetnya masuk ke wallet kalian. Nah, untuk walletnya pun, faucetnya itu bisa diklaim setiap 24 jam sekali. Nah, untuk yang baru garap testnet, biasanya banyak yang nanya, kok apakah gue harus ngeklaim tiap hari? Jawabannya tidak diwajibkan, teman-teman. Tapi kalau ketika kita butuh suatu saat ya, saran gue sih klaim aja kalau bisa. Ya, kali aja kita butuh lebih banyak BTC-nya. Takutnya gas fee-nya tiba-tiba naik, kita nggak bisa transaksi. Itu banyak banget terjadi di testnet-testnet sebelumnya. Jadi kalian klaim aja sebanyak mungkin, kumpulin aja ya. Terus nantinya kalian bisa pakai untuk project-project lain yang ada di Botanics ya. Jadi kurang lebih gitu. Lalu untuk transaksinya gimana kok? Kalian ikutin lihat projectnya aja. Kalian bisa tanya officialnya apakah kita diwajibkan untuk transaksi tiap hari, tapi biasanya sih enggak ya. Paling kayak seminggu sekali atau sebulan sekali gitu loh. Biar wallet kita kelihatan aktif atau ada transaksinya kayak gitu. Nah, di sini BTC-nya udah masuk ke Botanics testnet gua sebesar 0,01. Nah, sebenarnya ketika gue buat video ini tuh faucetnya tuh lagi error, lagi maintenance atau perbaikan gitu ya. Dan gue coba tanya di Discord dan di sini ada adminnya, baik banget namanya si Fresh ya. Kalian bisa lihat, ini gue dikirimin sama dia nih. Dia suruh gue kirim wallet address gue, nanti dia kirimin dan ya dikirimin sih. Jadi kalau ketika kalian nonton video ini, terus ngeklaim faucetnya tidak bisa atau error, kalian DM dia aja. Ya, kalian chat ke dia, DM, bro, gue dapat informasi nih dari nonton videonya Yunepto gitu kan, disuruh mintain faucet atau Bitcoin ke lu gitu. Nah, nanti kayak gitulah, kalian tanya dia aja deh, ya. Kebetulan gue minta sama dia dikasih, orangnya kayaknya baik gitu, jadi kalian minta sama dia aja ya, kalau kalian klaim faucetnya nggak bisa. Bilang aja ya kan nonton dari channel gue lah ya, jadi biar kayak dia, anjir gue kalau nggak ngasih gimana nih, nah kayak gitu lah ya. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita nge-swap. Linknya ada di deskripsi, Avocado Swap. Kalian connect wallet aja ke MetaMask ya, jaringan Botanics. Di sini ada masuk from-nya Bitcoin. Terus to-nya ini kita pilih PP. Nah, di sini ada pizza, ada Grok Jeff PP. Ya, kita PP aja. Kita masukin aja, terserah kalian mau berapa, tapi sisain aja sebagian buat biaya jaringan gitu ya. Ini gue mau dapetin 5 PP aja, terus tinggal swap. Confirm swap. Lalu kan tinggal bayar biaya jaringannya. Nah, ini kita ngetes nih. Nah, ini kan udah EVM nih sebenarnya ya, sudah ada di layer 2. Jadi harusnya transaksi itu jauh lebih cepat dibandingkan di jaringan Bitcoin gitu ya. Nah, ini udah muncul Explorer-nya ya, dia pakai 3PL namanya. Ini ada transaction hash-nya, blockchain-nya, kontrak info, dan lain-lain segala macam. Ya, nah di sini MetaMask gue juga udah muncul ya, PP udah masuk 5. Nanti untuk kalau kalian mau nambahin tokennya, tinggal klik import token aja, masukin kontrak address-nya. Nanti kontrak address-nya untuk PP akan gue taruh juga di deskripsi ya. Belakangnya A6, kan tinggal copy paste saja atau ketikin aja manual.
Dan ini udah berhasil, jadi ya ini udah beres. Kalau kalian pengen nge-swap ke aset-aset lainnya juga boleh, silakan. Tapi jangan lupa Bitcoin-nya tetap kita masih butuh, jadi disisakan aja gitu ya. Nah, kalau kalian udah swap, tahap selanjutnya kita ke liquidity, terus add liquidity. Nah, di sini kalian masukkan token PP tadi, ya, PP sama BTC. Kalian maksin aja, terus approve liquidity. Nah, ini kita buat nambah likuiditas ya di Avocado Swap. Jadi kita akan masukin asetnya. That's why makanya tadi swapnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Karena kita juga masih kepake Bitcoin-nya untuk ngegarap beberapa lagi ke depan. Lalu klik supply, ya, confirm supply. Nah, kalau kalian dia bilang gas fee-nya ketinggian gitu ya, atau kemahalan nggak cukup, itu kalian setting aja ya gas fee-nya supaya dia bisa cukup, karena testnet kadang dia nggak stabil gitu, fluktuatif ya, kurang lebih gitu teman-teman. Karena kita confirm sampai dia berhasil ya. Selanjutnya kita akan deploy token ya, atau bikin token. Nah, sebenarnya banyak yang nanya, kok kenapa kita harus nge-deploy token? Sebenarnya lebih kayak tujuannya kita melakukan uji coba ya, apakah kita bisa launching sebuah token atau bikin sebuah token di blockchain tersebut atau tidak. Ya tujuannya itu, sekaligus kan kita jadi belajar, oh ternyata bikin token tuh nggak susah ya, bikin token tuh gampang ya. Nah, tujuannya itu teman-teman. Jadi, semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman yang sering banget muncul di komentar video gue ya, terkait masalah ngedeploy gitu. Ya, jadi intinya terserah kalian mau garap atau enggak, intinya ini kita cuma ngedeploy aja, toh nggak keluar duit gitu kan. Nah, pertama teman-teman klik third web, linknya di deskripsi, terus klik deploy contract. Nah, terus pilih yang token, karena kita mau bikin token. Klik deploy now, masukin nama tokennya bebas kan, nggak perlu upload image. Kalian paling isi nama sama simbol, misalnya kayak gini. Terus klik git default. Nah, otomatis dia harusnya langsung muncul Botaniq testnet. Harusnya ya. Terus kan klik deploy now. Nah, setelah kan sudah deploy, sudah bayar smart contract, nanti kan dia ada muncul tuh beberapa informasi sampai selesai, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Contoh, tadi gua ada deploy, namanya Botaniq Inu, iseng-iseng aja. Nah, kalian klik bagian di first minted-nya, head to the token tab, ini kan klik aja token tab-nya. Terus muncul, kalian klik tombol mint. Nah, di sini masukin aja terserah kalian pengen supply-nya berapa gitu loh. Misalnya 21 juta. Klik mint token. Terus kan tinggal bayar biaya jaringan, nantinya token tersebut akan tercipta ya, akan termintingkan seperti itu. Nah, kalau sudah tokennya seperti ini, sudah jadi, ya kan bisa lihat total supply-nya, owned by you, artinya tokennya sudah ada di wallet kita. Nah, terus kalian di sini klik bagian copy address, karena ini adalah address token kalian. Ya, di bagian sini yang belakangnya 79D, kalau punya gua, kalau punya kan pasti berbeda. Terus kalian tinggal di bagian MetaMask import token, masukin aja contract address-nya, dan di sini udah muncul tokennya, BTI 21 juta supply. Nah, selanjutnya kalian balik ke Avocado Swap, ya kalian ke bagian liquidity sama add liquidity, masukkan tokennya yang tadi ya kan, maksin aja 21 juta, terus kita masukin aja BTC-nya secukupnya aja, misal di sini gue masukin 0,0001, terus kalian tinggal add supply aja kayak gitu. Jadi kita ini melistingkan, ini kita belajar untuk melistingkan aset kita ada di Avocado Swap. Nah, kalau gas fee-nya tinggi, kalian tinggal turunkan, tapi kalau masih error, kalian skip aja beberapa hari, tunggu sampai diperbaikan, sampai diperbaiki gitu ya. Jadi intinya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita garap DEX. Ini project DeFi yang dibangun di atas Botaniq. Kebetulan ini juga ada airdrop-nya nanti ya. Jadi kita garap testnetnya dulu. Nama projectnya itu Bitsy. Jadi gue jadiin satu di video ini ya. Bitsy ini ada versi 2 plus versi 3 DEX. Yang kalau kalian tahu di PancakeSwap ada V2, V3. Nah, ini jadi satu. Untuk layanan Bitcoin Layer 2 gitu ya. Nah, di Bitsy sendiri itu kita udah bisa mulai. Dia butuh wallet sama kayak tadi. Jadi kita udah sediain wallet MetaMask plus Bitcoin-nya. Kita hanya perlu garap aja. Pertama garapannya itu ada di Galaxy, yaitu Bitsy AMM on Bitcoin Layer 2 Private Testnet Invite. Ini cuma follow Twitter sama like, beres kalian dapat NFT. Ya, nah ini nggak tahu eventnya sampai kapan. Yang kedua adalah testnet welcome plus 2 airdrop. Nah, ini juga memperkuat kemungkinan kenapa dia ada airdrop ya si Bitsy ini ya. Cuma follow, buka website, sama join Discord. Nanti link untuk
join Discord sama webnya semua akan gue taruh di deskripsi video. Jadi kan bisa join komunitasnya gitu ya. Nah, terus selanjutnya, nah ini baru masuk ke testnetnya. Linknya di deskripsi, bitsy-testnet.vercel. Untuk aksesnya kalian butuh kode. Kodenya udah gue taruh juga di deskripsi video. Kalian bisa tinggal masukin. Kalian connect wallet ke jaringan Botanix ya, terus submit. Kita masuk dulu. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Ini udah masuk. Di sini pertama kita cuma disuruh untuk nge-swap aja, swap aset ya. Jadi ada pilihan kita swap ke USDC misalnya, kita coba bisa atau enggak ya, masukin satu. Nah ini kebaca 0,02. Oh ini mah nggak cukup. Jadi gua akan turunin aja ya, kita turunin aja jadi 0,0001. Nah segini ya, dapetnya 0,04. Kita swap aja. Nah ini kita coba transaksi di Bitsy. Oke, kita tunggu sampai transaksinya selesai. Nah, ini udah berhasil ya, kalian bisa lihat USDC-nya sudah bertambah, Bitcoin-nya sudah berkurang. Selanjutnya kita pool. Kita sama nih tambahin nih pool-nya kan, yaitu kita coba cari atau coba create new pool. Kita masukin asetnya seperti ini. Nah, terus tinggal masukin USDC-nya, approve USDC. Lalu deposit. Ya, tinggal bayar sejumlah biaya jaringan. Tunggu sampai berhasil. Nah, kalau udah berhasil nanti USDC kalian akan berkurang atau hilang dari wallet kalian gitu ya. Cuma harusnya muncul di sini, cuma UI-nya belum muncul, mungkin masih error, jadi kita maklumin aja ya. Ya, sisanya sih itu sih udah kelar untuk testnet Botanix-nya sama Bitsy-nya. Cuma karena ini masih early, gue yakin kedepannya masih ada testnet-testnet tambahan lagi yang lebih banyak. Jadi saran gue kalian join aja semua sosial medianya dia ya, dua-duanya. Linknya gue taruh di deskripsi, khususnya untuk Discord ya. Kalian wajib banget nih aktif ke Discordnya karena mereka tuh lebih banyak aktif dan kasih info di Discord. Selain itu dia juga ada channel untuk kayak kita ngasih feedback. Nah contoh kayak gini ya, ini gue ada di Botanix Lab, gue udah kasih feedback gitu. Kalau nge-swapnya berhasil, terus bikin token berhasil gitu kan. Si Bitsy juga ada Discordnya, kan bisa lihat di sini, kan bisa masukin testnet feedback. Kalian bisa laporan misalnya, oh, ini udah berhasil nih, kita nge-swapnya udah berhasil tambah liquidity, cuma belum muncul di informasinya. Nah itu kalian masukin aja ke situ dengan harapan tujuannya adminnya ngelihat kita aktif. Jadi ya nantinya bisa difilter siapa nih yang benar-benar aktif dan berhak dapetin reward. Terus informasi lainnya lagi tambahannya adalah dia ini khusus Botanix, dia itu punya sebuah sistem ya namanya Botanis Ambassador. Jadi nantinya dia ada tiering-tiringnya. Ini Ambassador tier, ada Sprout. Pertama kita join itu dapetnya Sprout. Ada Seedling, Blossom, Sequoia, sama Hyperion, dan Botanis. Nah itu cara dapetinnya gimana? Cara dapetinnya adalah kalian aktif di komunitasnya dia, kan aktif mempromosikan, kalian bikin meme, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi kan bisa aktif di situ. Kali aja nanti kalian dapat reward dari role-role tersebut. Ya contoh ini ada Seedling ini untuk ambassador, untuk OG gitu ya. Terus Blossom kalau kalian bikin quality content dan semacamnya ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalian aktif aja, kumpulin, dapetin role sebanyak mungkin. Oke, paling sampai sini informasinya terkait Botanix. Semoga bermanfaat ya dan berguna buat kalian. Gue harap ini project beneran mainnet, beneran launching karena ini keren banget sebenarnya kalau buat ekosistem Bitcoin. Oke, kita ketemu lagi next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!